Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban yang beranggotakan Lilian Hatimar Tutur Sinaga, Nur Koliso, Putri Rusmini, Rory Butuh Silaban, saya sendiri, dan Yeni Puspita Husada. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Ada dilema bisnis, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional, jaringan pertanggungjawaban, kolerasi dengan struktur organisasi, menetapkan pertanggungjawaban, perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban, kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, kapabilitas untuk mendorong kerjasama, masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. 1. Dilema bisnis. Sebagai salah satu contoh, kita ngambil dari satu perusahaan, yaitu PT Kertas Karton, yang merupakan produsen kertas dan papan kertas yang cukup mapan, di mana sebagian besar produknya dijual dalam bentuk kemasan untuk produksi konsumen. Industri papan kertas dan karton ditandai dengan adanya persaingan ketat. Tuan Bambang selaku direktur utama menghadapi persaingan ini dengan cara merancang kotak-kotak khusus yang sesuai dengan spesifikasi konsumen dan menetapkan jadwal pengiriman dengan tepat waktu. Proses produksi mensyaratkan bahwa pabrik kertas beroperasi secara terus-menerus dengan 3 shift untuk efisiensi maksimum, namun pabrik karton beroperasi pada tingkat rata-rata 1 atau setengah shift per harinya. Di sini kita ada gambar dari struktur organisasi PT Kertas Karton. Direktur utama sebagai Tuan Bambang. Di bawah direktur utama ada direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan. Di bawah direktur pemasaran ada 7 tenaga penjualan, 6 estimator dan staf jasa penjualan. Di bawah direktur produksi ada kepala bagian pabrik kertas dan kepala bagian pabrik karton. Dan di bawah kepala bagian pabrik karton ada 10 pengawas departemen produksi, 5 pengawas departemen jasa. Di bawah direktur keuangan ada pengontrol dan bendahara. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Lilian Hatimar Tutur Sinaga. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kinerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Akuntansi konvensional adalah data diklasifikasikan berdasarkan individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai yang terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dan aktivitas harian mereka. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Sedangkan pada akuntansi pertanggungjawaban dapat dikatakan yang pertama, dapat meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasi dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Yang kedua, dapat membahas secara langsung dengan manajer mengenai mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional, beserta menyediakan tujuan dan hasil kinerja aktual atas faktor-faktor operasional kepada siapa manajer tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Yang ketiga, tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen-segmen yang memperoleh manfaat daripadanya, melainkan membebankan biaya tersebut kepada individu di segmen yang menginisiasi dan mengendalikan terjadinya biaya tersebut.
Yang keempat, melaporkan baik siapa yang membelanjakan uang tersebut dan maupun apa yang dibelikan oleh uang tersebut. 5. Menimbulkan kesadaran terhadap biaya dan pendapatan di seluruh organisasi serta memotivasi manajer segmen untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual dan sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan dengan yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk unit tersebut. Bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Di tingkat puncak, Presiden atau CEO bertanggung jawab terhadap pemilik untuk probabilitas keseluruhan dari perusahaan. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkatan hierarki yang berbeda. Orang yang dibebankan pada tanggung jawab sebaiknya diberikan wewenang yang memadai untuk pekerjaan yang diharapkan. Singkatnya, jaringan pertanggungjawaban yang berfungsi dengan baik harus mengandung kesesuaian yang sempurna antara tanggung jawab dan wewenang dalam sebuah tingkatan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Sistem tersebut tidak mampu mengukur dan mengevaluasi kinerja secara total. Jadi, faktor-faktor seperti pengendalian mutu, tingkat moral bawahan, dan kualitas kepemimpinan harus diukur dan dievaluasi dengan cara lain. Pusat pertanggungjawaban dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Setiap kategori mencerminkan rentang dan diseleksi atas pendapatan dan atau biaya serta lingkup pengendalian dari manajer yang bertanggung jawab, yaitu terdiri dari pusat pendapatan, pusat biaya teknik atau pusat biaya standar, pusat biaya kebijakan, yang ketiga pusat laba, dan yang terakhir pusat investasi. Korelasi dengan struktur organisasi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mendesain struktur organisasi dan membebankan tanggung jawab bervariasi antara perusahaan satu dengan yang lain. Berbagai pendekatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai struktur vertikal dan horizontal. Yang pertama, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi utama, tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab kepada struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Yang kedua, struktur horizontal. Dalam struktur horizontal, maksudnya membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur. Masing-masing wakil direktur bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan atau dengan kata lain, atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Menetapkan pertanggungjawaban. Manajer-manajer segmen dengan tanggung jawab atas tugas tertentu tidaklah independen satu sama lain dan tanggung jawab mereka dapat saja tumpang tindih. Faktor paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan tugas atau fungsi yang didelegasikan. Para manajer sebaiknya hanya dimintai pertanggungjawaban atas faktor-faktor operasional yang mereka kendalikan, penggambaran dan pertanggungjawaban untuk menghasilkan pendapatan dan terjadinya biaya adalah cukup sulit dan penuh dengan kekurangan-kekurangan perilaku. Hal tersebut dapat mengarah ke pertikaian dan rasa pemusuhan antar departemen jika tidak dilakukan secara memadai. Maka hal tersebut harus
bersifat superior secara motivasi dibanding dengan praktik umum yang menganggap manajer bertanggung-jawaban atas hal-hal yang tidak dapat diubah. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan akumulasi data dan pelaporan. Setiap elemen biaya atau pendapatan, baik yang berada dalam anggaran maupun akumulasi hasil aktual, seharusnya ditelusuri ke segmen jaringan. Pertanggungjawaban di mana tanggung jawab hal tersebut berada. 1. Anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawabannya adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Akumulasi data diberikan pada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen berdasarkan pengecualian mengasumsikan bahwa untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi yang paling efektif, manajer sebaiknya mengkonsentrasikan perhatian mereka pada bidang-bidang di mana hasil aktual yang menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen berdasarkan pengendalian diri merupakan pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respon manusia yang disfungsional dan dipicu oleh usaha untuk pengendalian operasi menggunakan dominasi. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi ditingkatkan dengan pencapaian jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Maksud manajemen puncak untuk mendelegasikan dan menyebarkan dijelaskan oleh hierarki wewenang atau struktur organisasi yang menugaskan wewenang dan tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu berdasarkan tingkatan hierarki untuk pencapaian pembagian kerja yang berarti. Ketika wewenang diberikan kepada manajer individual, mereka memandangnya sebagai kekuasaan untuk bertindak secara resmi dalam lingkup delegasi mereka dan untuk mempengaruhi perilaku dari bawahannya. Tetapi wewenang itu sendiri tidak berarti jika tidak diterima oleh mereka yang dipengaruhi olehnya. Jika tanggung jawab yang timpang tindih menyebabkan timbulnya saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari, maka kompromi yang dapat dilaksanakan harus ditemukan. Jaringan pusat pertanggungjawaban akan efektif untuk pengendalian suatu organisasi jika struktur organisasi formal yang didasari adalah rasional. Kapitabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Akuntansi pertanggungjawaban juga meningkatkan kesetiaan pada perusahaan, harga diri, dan rasa penting dengan mengizinkan orang untuk memformulasi tujuannya sendiri dan membuat keputusan sendiri dalam kerangka kerja delegasi pertanggungjawaban. Masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Ketika penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat berbagai masalah dan kesulitan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh manajemen. Di antaranya, yang pertama, klasifikasi biaya.
Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadi klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Akan tetapi, secara praktis, sulit timbul ketika melakukan hal itu, karena sifat yang kompleks dan berbagai biaya. Yang kedua, konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antara departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Manajer yang dapat bertindak yang baik untuk kepentingannya sendiri, tetapi tidak dalam kepentingan terbaik perusahaan. Dan yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda. Setiap pusat pertanggungjawaban dapat mengambil waktu sendiri dalam menyusun laporan. Dan yang keempat, overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi tersedia. Bahaya ini melekat dalam sistem, tetapi dengan instruksi yang jelas oleh manajemen untuk fungsi sistem Yang keempat, overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi. Bahaya ini dapat melekat pada sistem, tetapi dengan instruksi yang jelas oleh manajemen untuk fungsi sistem dapat menyusun laporan dan lain-lain. Hanya relevan dengan arus informasi masuk. Dan yang terakhir adalah ketergantungan lengkap akan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sistem ini adalah untuk mengarahkan perhatian manajemen ke daerah kinerja yang diperuntukkan penyelidikan lebih lanjut. Kesimpulannya adalah, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian akuntansi yang lebih memfokuskan daripada aspek tanggung jawab dari satu atau lebih anggota organisasi atas pekerjaan, bagian, atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu, akuntansi pertanggungjawaban juga melibatkan aspek keperilakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian organisasi. Masing-masing individu, kelompok, maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek keperilakuan juga menjadi sorotan penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Permasalahan yang terkait keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat berdampak serius bagi individu dan organisasi. Perilaku menyimpang dari yang diharapkan, rendahnya motivasi, dan tidak layaknya manajer pusat untuk mengakomodasi aspek keperilakuan secara tepat. Dengan demikian, aspek keperilakuan menjadi aspek penting lain selain aspek perancangan jaringan pusat pertanggungjawaban. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.